e-channel. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hari Kamis malam lagi, itu tandanya kalian bertemu lagi sama program yang akan memberikan cerita mistis, cerita horor yang akan membuat kalian susah tidur malam ini. Yang pasti hanya di Keung Jangan Sompral. Masih berdua ini. Masih berdua nih. Iya, kita berdua ini ada sebutannya nih. Apa tuh? Sikikan. Geng Sikikan. Iya, coklat maksudnya. Coklat. Ikan coklat. Masih masuk TV? Masuk TV? Ya TV ya YouTube. Ya kan Sikikan nama orang. Iya. Nama Vokalis grup. coklat. Emang Anda mikirnya kemana? Ya, kemana? Sehat Pak Adit. Sehat-sehat. Setelah minggu kemarin bertemu Pak Ruslan Pocong itu. Asli deh itu Pak Ruslan. Itu yang anaknya kan Randy ya. Jadi teman saya tuh. Namanya Randy. Ya. Serius? Randy siapa? Randy Renaldi. Beda dong. Itu nama Randy Siono. Ini masih berdua. Tuh Pak Adi kemana biasanya? Pak Adi, Pak Alika yang udah jadi tuh. Heru Chan. Heru Chan. Heru cantik. Teria juga pernah. Ria juga pernah. Gitu. Aduh, yang penting nggak apa-apa lah. Berdua tapi tetap nanti bisa bercerita yang horor-horor gitu. Atau bahkan yang horor di sini mah akan jadi komedi deh kalau sama beliau mah. Pengen bercerita tentang apa dong? Sekarang? Nah, Aduh, saya pengen. ada request nggak? Ada sih. Apa tuh? Soalnya saya ingat waktu dulu saya punya yang suka bantu-bantu di rumah. Nah dia tuh kalau abis dari dapur tuh punggungnya suka pegel. Wah. Ketawa rame-rame. Ini pasti perlu disimak ini. Iya jadi katanya sih di dapur situ tuh ada yang nungguin dan dia tuh suka ngebanjur air panas ke dalam saluran air. Iya. Itu katanya memang ya nggak boleh sih ya. Kayak air panas langsung dibanjurin gitu. Tapi akhirnya sama saya di rumah kan saya juga pernah gitu juga kan. Kayak, Bismillah punten ya gitu, banjur gitu Iya. kan. Nah sampai akhirnya sama saya sekalian dibanjurin. Saat si saluran airnya mampet. Jadi kan air banjir tuh keluar. Saya pikir, rumah jinnya kebanjiran. Dia pasti lagi ngungsi, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Terus udah itu diojrok-ojrok. Iya. Kasian kan? Iya. Gitu tapi ya memang sih ada tapi memang bener loh. Bener ya, bener ada cerita dalam kepercayaan orang kalau kita tuh nggak boleh langsung banget ngebuang air panas ke pembuangan air. Betul. Atau nggak minimal harus kayak punten-punten tadi. Terus kalau nggak kayak dibarengin sama air dingin gitu. Kalau boleh air sirup gitu. Seger dong. Tapi ngomongin tentang ada yang bantu-bantu nih. Ini kayak ya ada relate-nya lah. Karena ini malam ini bakal nyeritain tentang seseorang asisten rumah tangga. Jadi asisten rumah tangga ini yang nyeritain sebenarnya bukan asisten rumah tangga. Jadi ini yang nyeritain ini si bosnya lah, si majikannya nih, si bapaknya ini yang menceritakan tentang judulnya malam ini adalah kisah seram asisten rumah tangga. Gitu. Oh, tadi pengalamannya asisten rumah tangga gitu ya? Kalau saya nggak ada. Sebentar. Bapak ini kalau pakai masker dan ditutup mirip siapa suaminya Putri Belino? Siapa? Putri Marino? Wah nggak tahu sih. Chico Jericho. mirip. Enggak dong. Kalau dibuka mirip siapa? Cika Jericho. Sekurangi. Nggak akan serem kalian. Tenang aja tenang. Gitu. Nggak usah seserius itu lah ya. Gitu. Nah. Kalau saya pribadi sih pengalaman sama asisten rumah tangga sebenarnya nggak ada sih ya, nggak ada cuman kayak apa yang memistis-mistis itu sebenarnya nggak ada karena memang nggak ada juga sih sama di rumah. Gitu. Oke, sekarang kita mulai ceritanya. Tapi sebelum ini kita kenalan dulu seperti biasa.
Penokohannya ini, asisten rumah tangga ini sebagai tokoh sentral ini bernama Yuni. Terus ada Rambutnya pendek gak? Yuni rambut pendek terus yang mengubah hatiku. besar. Itu di film Cinglung ya, apa sih dulu tuh? Hakim Yoko, Rodamas Yoko. dong. Yoko dong, Yoko apa Hakim Rodamas? Bibilung. Oh, Bilung ya? Itu udah sampai ke barat. Sun ke timur. Gokong. Sun Gokong. Beda. Oh, beda. Kalau Yoko tuh pangeran Raja Wali ya. Oh, oke. Nah, Oh, oke. Mondosius. Saya menceritain itu atau ini? Sorry. Gak apa-apa. Nah, terus ada apa? Ada majikannya ada ayah dan ibu. Namanya nggak mau disebutin. Ada namanya, terus ada Bapak Joko. Pak Joko. Bapak Joko ini sebagai tukang bakso. Iya, Iya, terus kalau dia- ART suka semar. Iya loh, itu beneran nih ceritanya emang kayak gitu nanti. Terus ada nama anaknya yang diurusin ini sama Yuni sebagai asisten rumah tangga ini namanya Yuni Cheryl gitu. Nah, cerita bermula dari Yuni. Yuni ini adalah seorang asisten rumah tangga yang terfikirkan untuk hijrah dari kampung ke kota untuk kayak mengadu nasib gitu. Dan dia itu karena dia ini udah yatim piatu, jadi orang tuanya udah meninggal, jadi kayak dia tinggal sendiri, cuman kayak ada saudaranya itu juga tinggal adik kalau nggak kakaknya dari bapak mamanya gitu. Jadi beneran sendiri banget, jadi nggak punya adik, cuman sebatang kara gitu. Pindahlah dia ke kota. Jadi kota ini seperti biasa masih minim pengalaman gitu. Ini kayak ikut di salah satu agensi gitulah, agensi penyaluran ya. Agen gitu. biar ini dong, maksudnya emang agen penyaluran si asisten rumah tangga. Nah, cukup nggak butuh waktu lama, Mbak Yuni ini memang kalau di agen tuh kan kayak dites dulu ya, kayak kemauannya, terus kinerjanya kayak gitu-gitulah. Bahwa di agen juga dia udah kayak kelihatan memang niat kerjanya tuh yang oke banget lah gitu. Nah, suatu saat memang ada satu keluarga yang memang mencari, tapi bukan untuk ngurusin babysitter, tapi beneran asisten rumah tangga yang memang merangkap jadi asisten rumah tangga ngurus anak juga. Gitu. Nah, akhirnya si kepala agennya ini kayak ya udah nih kayaknya Yuni deh gitu. Yuni oke. Nah, akhirnya singkat ceritanya Yuni sudah deal dibawa oleh keluarga dari Cheryl ini tadi anaknya. Nah, udah dibawa pulang, akhirnya dikasih tahu kayak kerjanya A sampai Z, terus kebiasaannya apa, yang harus dilakukan apa dan segala macam. Dan rumahnya majikannya ini itu ada di jalan, kalau disebutnya kayak bukan jalan utama lah ya, jalan keduanya gitu. Jadi kayak rumah di depannya itu ada jalan kayak cuman muat satu mobil doang, terus nggak jauh itu jalan utamanya. Nah, singkat cerita, Yuni ini memang mempunyai kinerja yang baik dan dia sudah bekerja di situ selama hampir kurang lebih 2 tahunan. Nah, Yuni ini mempunyai kebiasaan mengurusin Cheryl ini kalau setiap jam 4 sore Cheryl ini dimandikan terus disuapin gitu, karena Cheryl ini masih umur 5 tahun sekarang. Nah, dari waktu dia masuk sekitaran hampir mau ke 4 tahun, sekarang udah 5 tahun. Dan sekarang udah sekolah TK gitu Cheryl gitu. Nah, karena kebiasaan sore itu jam 4 dan itu dimandikan gitu, dan udah dimandiin itu kasih makan, cuman disuapinnya itu nggak di rumah. Dia itu pasti sambil nongkrong di tukang bakso. Nah, tukang baksonya ini namanya tadi Mas Joko. Nah, nongkrong di situ karena memang udah habit aja, dan orang tuanya Cheryl juga udah tahu bahwa kadang-kadang makannya sama kuah baksonya memang di situ gitu. Dan si Mas Joko ini memang mempunyai niat bahwa akan mempersunting Yuni gitu. Cinlok ya. Cinlok. Jadi memang mereka udah kayak pacaran lah gitu. Terus kayak udah deket sama si Mas Jokonya juga nyebutnya ke Cheryl ini udah kayak Dede gitu, udah nyebut gitu. Nah, sore itu kejadian dimulai di sini nih. Sore itu
mamanya ini kan memang pekerja ya, pekerja gitu, maksudnya kerja kantoran gitu, mama sama bapaknya ini. Nah, mamanya tuh pulang cepet nih sebelum sore jam 4. Nah, pas pulang sore kayak Yuni kayak nanya aja, tumben Bu udah pulang. Oh iya Yun, pulangnya cepet, alhamdulillah nggak meetingnya nggak jadi gitu. Terus mau pulang cepet. Cheryl udah dimandiin ya Bu, ini mau dimandiin dulu gitu. Nah, akhirnya Cheryl dimandikan. Cheryl ini punya kebiasaan dia nggak bisa mandi pakai air dingin. Jadi kayak karena memang rumahnya bukan yang orang yang berada banget, jadi kayak air panas langsung nyetekin gitu. Enggak sih, kayak ini tuh kayak nahar dulu gitu. Dan akhirnya ember, kayak emberin gitu, mandi seperti biasa gitu. Dan ada satu bahasanya siukan gayung gitu, dibanjurin tuh ke si Cheryl sama Yuni. Dan Yuni tuh kayak teriak, Mbak gitu. Terus akhirnya, aduh maaf. Nah, yang dibanjurin itu ternyata air dingin. Jadi ketuker gitu. Ya. Nah, kenapa? Terus kayak Cheryl, Mbak, aku kan nggak suka pakai air dingin gitu. Kayak terus Yuninya kayak, aduh Dek, maaf mbaknya lagi ngelamun gitu, nggak konsen. Terus karena emang udah kayak deket banget, ya udah kayak anak-anak kecil kayak, ya emang nggak apa-apa gitu, mandi dilanjutin lagi tuh mandi. Nah, saking tanggung jawabnya Yuni itu nyamperin ke mamanya setelah beres mandi kayak, Bu, aduh maaf tadi Dedek kesiram air dingin sama saya. Mamanya nggak banyak nanya, wah udah nggak apa-apa biasa. Tadi juga saya dengar si Dede teriak gitu, iya Bu maaf. Gitu. Jadi saking baiknya, saking sopannya, jadi kayak ya udah jujur gitu. Nah, setelah itu disiapin lah makan tuh sama Yuni. Ayo Dek makan gitu. Nah, sore itu mamanya pengen banget nyuapin si Dede. Jadi kayak bilang ke Yuni, Mbak udah deh sama saya aja disuapinnya gitu. Aduh Bu, nggak apa-apa sama saya aja. Terus nanya ke Cherylnya, Cheryl mau disuapin siapa? Suapin mama ya gitu. Mau disuapin sama mamanya. Nah udah gitu kayak, Bu nggak apa-apa disuapin ibu. Udah nggak apa-apa ya. Kamu biasanya ngebaso gitu. Karena iya Bu, saya izin ya ke Mas Joko katanya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, sok silakan aja ngebaso. Nah pas sebelum kesana si Yuni tuh kayak WhatsApp gitu ke Mas Jokonya, Mas saya ke situ ya, tolong siapin baksonya gitu lah, spesial dong yang telurnya 2 ya. Terus udah gitu, udah nih Yuninya berangkat, si mamanya tuh ngelihat kayak Yuni tuh keluar rumah gitu, berangkat. Nah setelah Yuni keluar rumah, Cheryl ternyata cerita sama mamanya, Mama, Mbak kok aneh ya hari ini? Gitu. Anehnya kenapa? Banyak ngelamun kayaknya. Gitu. Banyak ngelamunnya kenapa Dek? Dah tanpa sepengetahuan mamanya itu ternyata sebelum memandikan itu, jadi airnya tuh kayak sempet Mbak tuh kayak nungguin air pancinya, tapi airnya nggak dinyalain mah katanya. Airnya nggak dinyalain, jadi kayak ngahulang gini kayak, Mbak ngapain? Ini ngisi air. Airnya belum diiniin gitu. Terus tadi pas mandi aku diguyur pakai air dingin. Mbak kayaknya lagi banyak pikiran mah gitu. Enggak, perasaan kamu aja. Nah setelah baru ngomong kayak gitu, ternyata beberapa orang tetangga rumahnya itu datang rame-rame ke rumahnya ibu ini, ambil ketok-ketok gitu. Ibu. Dan ternyata tetangganya tuh ngasih tahu bahwa Yuni kecelakaan di jalan utama di depan gitu. Terus kayak Cheryl ini digendong sama mamanya, terus kayak ngabarin bapaknya, ini katanya Yuni kecelakaan, cuman aku belum ke lokasi. Pas jalan ke lokasi ternyata lihat dari jauh tuh udah kayak rame-rame dan ada truk di situ. Kayak terus pas udah sih baunya menurut Cheryl dan mamanya tuh, Cheryl bilang, Mama ini bau apa, amis banget gitu. Dan mamanya juga dalam hati, ya ini amis banget baunya gitu. Pas udah dilihat ternyata kerumunan itu ada tetangganya yang minta jalan gitu kan, permisi ini keluarganya. Pas udah dilihat ternyata naas deh. Jadi kecelakaannya adalah Mbak Yuni ini
tertabrak truk dan terlindas sama truknya. Jadi bau yang begitu amis itu menyengat ternyata dari darah segar yang kondisinya sangat tragis, yaitu perut dari Mbak Yuni ini hampir terpisah. Terus isinya sudah terburai gitu, sudah terburai. Dan yang parahnya lagi, ibu ini sampai pingsan karena melihat kepalanya Mbak Yuni ini kayak memang udah lenyet aja gitu. Udah lenyet, terus Sheryl juga kayak nangis dan segala macam. Dan di situ itu memang Mas Joko itu kayak jadi kayak ngelihat banget segala kejadian itu, dan Mas Joko tuh di lokasi kayak nangis juga segala macam. Dan akhirnya singkat cerita itu udah diurusin sama kepolisian segala macam, sudah dibersihkan segala macam, dan ya minta kayak dibersihin di rumah sakit dan besokannya itu kayak diurusin dan untuk dimakamkan. Nah, singkat ceritanya bapak dan ibu ini akan ngadain tahlilan itu hanya di malam ganjil gitu. Jadi malam pertama, malam ketiga, dan malam ketujuh. Kelima. Ya, tapi cuma 3 kali. Cuma 3 ceritanya kali. malam pertama, malam ketiga, dan malam ketujuh gitu. Nah udah gitu, di malam pertama ceritanya setelah tahlilan, bapaknya ini nggak bisa tidur nih, terus kayak masih ngebayangin, ya Allah ini kejadiannya maksudnya sebegininya banget gitu. Dan itu tuh waktu kayak masih jam 11:30 malam gitu. Bapaknya ini sempat keluar kamar untuk menuju dapur untuk minum air yang ada di dalam lemari es. Dibuka lah lemari es itu, lemari es. Sudah dibuka, diminum gitu. Pintunya belum ditutup nih. Terus kayak kedengeran suara seret. Kayak ada sesuatu yang diseret gitu. Sesuatu yang diseret, udah gitu bapaknya tuh udah mulai kayak, ini ada yang nggak bener nih, ada yang nggak bener. Tapi informasinya di awal adalah bapaknya memang sosok yang tidak penakut dan juga ternyata memang bisa melihat. Setelah pintunya ditutup, jebret, dari balik pintu kulkas terlihat sosok Yuni, sosok yang dilihat ibu pada saat kecelakaan, perutnya yang terpisah dari kakinya tapi masih nempel sedikit gitu. Jadi kebayang kalau dia ngesot gitu, perutnya ke bawah, si kakinya ke bawah gitu. Terus kayak sempat kaget menjatuhkan gelasnya, dan Yuni ini bilang sambil tangannya ke arah bapaknya gitu, "Bapak, tolong, sakit, tolong ambilkan biar saya tenang." Terus bapaknya kayak, karena maksudnya dia kayak udah oke, ya, maksudnya taraf imannya yang oke banget lah dia tuh gitu kayak. Dia kayak ngomong, "Yuni, saya tahu kamu sakit, tapi jangan begini caranya, jangan ganggu kami. Kamu sudah kami anggap sebagai keluarga. Tolong, kita sudah beda alam." Dan bapaknya kayak berdoa gitu sambil merem, dan ternyata yang pas ngelihat lagi Yuninya udah nggak ada. Malam pertama kejadian itu bapaknya nggak cerita sama siapapun karena nggak mau bikin gaduh, nggak mau bikin takut sama istri dan Sheryl gitu. Di malam ketiga setelah tahlilan lagi, ini kejadian sama Sherylnya. Nah, Sheryl ini di kamarnya ini masih jam 9:30 malam. Dia ini kayak masih main game boneka gitulah, kayak masih main game boneka gitu. Terus pas pagi main game boneka, dia kayak sayup-sayup terdengar suara bilangnya gini, "Hehehe, itu jangan gitu dong mainnya." Terus dia kayak, Sherylnya kayak, "Mama bilang gitu," nanya kan, di kamarnya kosong nih, tapi nggak ada yang jawab gitu. Nah setelah itu Sheryl ternyata mendengar suara yang sama seperti yang didengar sama bapaknya ketika minum di lemari es. Suaranya tuh seret, dan itu sangat jelas banget seperti barang yang diseret gitu. Terus pas Sheryl penasaran kayak, "Ma, Papa," nggak ada yang nyautin juga.
pas dia nanya begitu, mama, papa, ternyata suara yang diseret itu berhenti tepat di kamar Sheryl dari balik pintunya. Sheryl ngeliat kayak itu apa ya? Sheryl mendekat ke pintu dan mencoba ngebuka karena suaranya udah nggak ada lagi gitu. Tek. Pas dibuka, Sheryl melihat sosok Mbak Yuni dengan sosok yang dilihat dengan papanya sama, perutnya hampir lepas, tapi melihat ke Sheryl dengan bilang, "Dek, udah sore, mandi dulu yuk." Sheryl akhirnya teriak dan dia pingsan. Terus pada akhirnya bapaknya keluar kamar, terus ngelihat Sheryl dengan keadaan yang pingsan. Akhirnya kayak ditenangin gitu. Nah besok harinya Sheryl pas setelah tenang, Sheryl kayak nyerita, tapi cerita-cerita anak kecil kan, cerita-cerita anak kecil yang kayak, aduh Sheryl apa deh, nggak usah kayak gitu-gitu lah. Mamanya nggak percaya, tapi papanya percaya karena papanya sempat lebih dulu kayak gitu. Nah di malam ke-6 sebelum besoknya tahlilan, kayak dia udah ngeh, waduh ini kayaknya bakal datang di malam-malam dia tahlilan, bapaknya nih gitu. Malam pertama tahlilan dia datang malam ini. Akhirnya dia kayak udah baca-baca, kayak sholat tahajud dan sholat segala macam, minta kayak udah ditenangin karena menurut bapaknya ini dia nggak punya kesalahan yang dibuat kepada Yuni gitu. Jadi kayak kalaupun misalkan harus ada yang dikasih tahu, ya mintalah dikasih tahu. Dan ternyata doanya diijabah. Di malam ke-7 dia tahlilan, setelahnya memang sekeluarga itu tidur di satu kamar yang sama. Betul saja jam sekitaran 1:30 malam ada yang mengetuk pintu. Mamanya dengar, "Pak, ada yang mengetuk pintu." "Sudah, biarin," kata papanya. Mamanya terus kayak udah nenangin meluk lagi Sheryl. Sheryl udah tidur nih, kayak udah tidur. Ada lagi yang mengetuk, tapi bukan mengetuk pintu dari mama papanya, ngetuk pintu Sheryl. Jadi kayak ini ngetoknya bukan di kamar ini deh. Terus akhirnya kayak penasaran gitu, bapaknya penasaran. Mamanya tuh udah bilang, "Pak, jangan Pak." Udah diem. Pas udah dibuka pintunya, karena kan di satu lorong gitu ya. Ini kamar mamanya, ini kamar Sheryl, terus ada satu lorong gitu. Pas dibuka, terus papanya nengok gitu. Pas ditengok, ternyata sosok yang sama yang dilihat adalah sosok Yuni. Sosok Yuni ini dan secara perlahan melihat ke bapaknya, ke bapak, sambil bilang, "Tolong ambilkan Mas Joko." Setelah itu kayak dia baca-baca, mamanya udah kayak takut baca-baca kayak tapi dia ingat kayak, "Tolong ambilkan Mas Joko." Dia kayak, "Udah Yun, maksudnya udahlah tenang gitu, udah kami akan selalu ingat sama kamu, saya selalu mendoakan kamu, udah Yuni tenang." Nah udah nggak lama kemudian Yuni menghilang dari pandangan bapaknya dengan cara tidak menghilang begitu saja, tapi Yuni menyeret tubuhnya ke depan bapaknya terus seret sampai keluar rumah dan menghilang. Keesokan harinya bapaknya penasaran, ngomong sama mama itu, "Kemarin dengar tidak dia bilang ambil Mas Joko?" gitu. Udah akhirnya mamanya ketemulah sama Mas Joko. Akhirnya Mas Joko kebetulan hari itu dagang di situ dan bertanya, "Mas bisa ke rumah nggak? Kita pesen baksonya ada tapi bawa ke rumah." Akhirnya dibawa ke rumah tuh. Nah Mas Joko diminta kayak ngobrol dulu di rumah gitu. "Tumben nih Pak, ada apa?" gitu. Akhirnya diceritakan semua sama bapaknya. "Mas Joko, saya minta," bapaknya ngomong nih, "saya minta Mas Joko jujur. Bagaimana cerita dari Yuni pada saat kecelakaan dan apa yang terjadi? Soalnya selama 3 malam kita mengadakan tahlilan, ceritain tuh, didatengin dan segala macam." Dan akhirnya Mas Jokonya pun nangis di situ. Mas Jokonya nangis. Dan akhirnya Mas Jokonya ceritanya gini nih. Pada awalnya Mas Joko ini udah ngelihat Mbak Yuni itu dari jauh menuju ke dia gitu. Nah udah ngelihat itu kayak
memang kayak seneng banget mau ketemu gitu, jadi kayak orang pacaran mau ketemu gimana sih. Cuman yang saya dalam hati bertanya, kok Dede nggak ikut? Kok Dede nggak ikut? Nah sudah itu pas udah jalan lagi menuju ini, ternyata sudah ada teriakan dari jalan seberang sana itu, udah kayak awas ada truk remnya blong. Terus diceritain ada truk remnya blong. Nah truk itu tuh sebelumnya sudah nabrak warung ruko yang ini. Nah saking kencengnya itu sudah nabrak warung, pas-pasan lah dengan Yuni yang keluar dari gang itu. Dan akhirnya dia tertabrak, terus ya terlindas seperti itulah, terlindas seperti itu. Dan Pak Joko ini sempat kayak datengin Yuni pada saat itu, terus sempat kayak maksudnya udah meninggal ya, Yuni udah meninggal gitu. Dan ternyata yang dimaksud Yuni ambil dari Mas Joko itu adalah ada satu bagian tubuh yang disimpan oleh Mas Joko karena Mas Joko belum bisa menerima kepergian dari Yuni. Gitu. Terus bapaknya, loh Mas apa yang ini? Karena sedangkan kan udah dikuburin, kayak wah pantas dong. Ternyata ada satu jempol kanan yang memang disimpan oleh Mas Joko. Dan ceritanya lagi adalah satu hari sebelum kejadian itu, ingat waktu pada setiap sore kan ngasih makan di sama Mas Joko ya si dedenya gitu. Dedenya ini emang bilang, Pak Joko besok aku nggak mau makan bakso bosan. Gitu. Jadi memang sudah takdirnya, memang bayangkan seandainya sore itu dedenya ikut juga. Iya benar. Jadi memang dedenya udah kayak sehari sebelum udah firasat, dan ternyata emang ini. Dan pada akhirnya si anggota tubuh yang diambil oleh Mas Joko ini dikembalikan secara baik-baik, karena satu lagi ya, karena memang majikannya sangat baik banget, jadi kayak memaafkan dan maksudnya mengubur ulang, yaitu diikut kubur lagi. Jadi sudah semuanya beres sama sih. Gitu deh ceritanya. Gimana menurut Adit? Bagus ya. Cuma saya pikir tuh waktu Yuni bilang ambil cerita Mas Joko, saya pikir tuh maksud dia adalah mengambil bakso pesanan dia. Oh my god. Enggak ya, sempat ya. Enggak sesimpel itu. Enggak. Gitu. Jadi karena wah ide nih Pak Joko kayak aduh yang diambil gitu. Jadi kayak ya arwah belum lengkap lah, secara kan meninggalnya terbuyar ya. Jadi kayak memang kayak gitu harus lengkap gitu. Oke pemirsa, kalau gitu cerita malam ini ya komen lah boleh di YouTube, nanti kalian boleh komen seberapa seram cerita tadi. Nanti kalau yang mau ngirimin cerita juga boleh lah kirimin, nanti siapa tahu kalau yang ceritanya oke, nanti kita coba bawain. Atau kalian sendiri yang mau bercerita coba datang ke studio, boleh kontakkan sama DM IG kita yang nanti adminnya akan balas. Itu akan lebih seru sih. Soalnya belum ada tuh yang kayak gitu tuh. Iya, belum ada yang. Nanti kalau misalkan ada yang mau boleh loh gitu. Ya sudah, kalau itu nanti ketemu lagi minggu depan, mudah-mudahan sudah bertiga ya. Iya, Sudah bukan bertiga lagi. Jadi namanya nanti ganti, bukan grup si Kikan lagi. Tapi kan Kikan itu band. Iya, Kikan kan. Si Kikan itu kan vokalisnya nih kotak kan. Coklat. Coklat ya. Ya udah. Bertiga apa tuh? Kalau bertiga. Nanti dipikirin lagi. Nanti pikirin lagi. Ya. Itu lebih spesial lagi kalau bertiga. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. iChannel.